pandangan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu Al-Madkhan dan Al-Madkhan itu Ba'alawi, itu pandangan yang keren. Mengapa keren? Kitabnya jelas. Ini budak-budak Ba'alawi Idrus Romli ditantang debat di Sidogiri karena Idrus Romli sudah berani memba'alawikan Masyayikh Sidogiri. Beranikah dia sebagai murid yang kurang ajar? Ini dijelaskan bukti-bukti bahwa Wali Songo itu dari golongan keluarga Al-Madkhan dan mereka zuriyahnya Sayyid Ubaidillah, putranya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ini ilmiah sekali, data-datanya lengkap. Jadi Idrus Romli itu ya bisa dikatakan su'ul adab terhadap gurunya sendiri. Sidogiri itu sudah diisbat kok, Al-Maghribi, Maroko sana, Al-Idrisi kok. Mungkin kayak Idrus Romli itu kurang tahu informasi mungkin. Kalau yang mengatakan Wali Songo bukan Ba'alawi atau misalnya dari Al-Jailani, nggak ada kitabnya. Kitab, dan bukan cuma ini kitab yang menerangkan Wali Songo ya, kitabnya para ulama internasional yang keren-keren. Atau yang bilang dari Musa Al-Kazim, nggak ada sumber rujukan kitab yang keren, nggak ada. Atau yang mengatakan dari siapa itu, Maroko itu ya, yang mengatakan dari Al-Idrisi Al-Hasani, nggak ada kitabnya. Paling-paling ngakunya sudah diisbat oleh Naqabah internasional di Maroko. Ya, Idrus Romli itu ya banyak pengikutnya, banyak santrinya, jamaah penggemarnya. Kalau tidak diluruskan itu bagaimana nanti Pak Winaryanto Anto? Ini tempat hairim, nggak terlalu penting istilahnya. Karena ya itu tadi, dalam setiap periode zaman, pengkhianatan itu tetap akan ada. Pengkhianat itu tetap akan ada, pejuang itu akan tetap ada, dan pecundang itu tetap akan ada. Ini ada kajian ilmiah ya, kitab As-Sadatul Awliya At-Tis'ah As-Sadah Alu Al-Madkhan Al-Alawi Al-Husaini. Para sadah Wali Songo adalah para sadah atau para sayyid marga Al-Madkhan Al-Alawi yang nisbat pada Ba'alawi, Al-Husaini nisbat pada Sayyidina Husain. Jadi kalau misalkan sekelas Kiai Haji Idrus Romli masih ngeyel, berputar-putar ke kitab abad 13, 14, 15. Paling mentok abad 9. Lah mana bisa ketemu Yai Idrus Romli? Hidupnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abai itu abad berapa? Jangan muter-muter. Oh ini kitab Al-Ifadhah karya Al-Ghazi. Nah, saya itu punya kitabnya. Ba'alawi itu min afsahin nasab. Sejak dulu itu Ba'alawi selalu mendoktrin orang lain dan komunitasnya sendiri bahwa nasabnya itu paling sahih. Tapi ketika saya lawan dengan kitab Al-Istizadah karya internal Ba'alawi, jenengan akan melihat sendiri. Dan Wali Songo ini bernasab kepada Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala As-Sayyid As-Syarif Ubaidillah, putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Uraidi Al-Husaini Al-Alawi Al-Hashimi Al-Qurashi. Pengarangnya Al-Ustaz Ad-Doktor Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Aqil bin Ali Al-Mahdali Al-Musawi Al-Husaini Al-Alawi Al-Hashimi. Beliau dari Kedah, Darul Aman, Malaysia. Itu ceritanya Kiai Haji Idrus Romli. Jangan malah menuduh Duriyah Wali Songo itu juga blunder dan lain sebagainya. Anda itu siapa? Apakah Anda itu Habib Idrus Al-Aidrus atau Anda itu Kiai? Pikir, coba dipikir. Saya ini paling keras malam hari ini. Panjenengan itu nggak bisa dijadikan suri tauladan bagi santri-santri yang ada di Nuswantoro ini. Kecuali memang ada data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalkan saya mengatakan bahwa Ba'alawi itu putus nasabnya. Ada datanya, tidak berdasarkan hawa nafsu saya. Ada faktanya, ada buktinya. Dari dulu gak ada yang namanya Naqabah Ashraf internasional, itu gak ada. Naqabah itu sejak masanya Bani Abbasiyah itu sifatnya kedaerahan. Dan Naqabah itu sifatnya regional. Kalau misalnya Naqabah Indonesia dari dulu, yang ngurus sayyid yang ada di sini. Gak mungkin ngurus sayyid yang ada di Maroko, yang di Afrika, gak mungkin. Jadi mohon maaf ya Haji Idrus Romli, Anda bukan Habib Al-Aidrus, bukan. Tapi Anda itu adalah Kiai Nuswantoro. Boleh Anda menyampaikan hujah-hujah sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Itu kitab abad berapa? Imam Ubaidillah, Imam Ahmad itu hidup pada abad berapa? Gitu loh cara kita memahami masalah itu loh.
Jangan muter-muter di situ. Kasihan pengikut Anda. Silakan Anda sendiri sesat. Jangan menyesatkan orang lain. Karenanya nasab Wali Songo nggak perlu dipindah-pindah. Karena rujukannya internasional. Rujukannya ya memang kitab-kitab yang keren. Kalau nggak begitu nggak keren. Kalau isu-isu yang lain itu tidak keren itu. Keluarkan lagi jurus Anda. Semua orang itu berpotensi untuk bisa dikelabui, dikadari, dikibuli oleh Mbak Alawi. Kuncinya itu satu ini. Ada potensi itu karena mereka itu getol masuk ke semua lini. Sejak dulu. Sampai Syarif Ainur Rafiq penguasa Mekah tahu akan perilaku mereka. Wah, mereka sudah menduduki nakobah versi mereka. Madinah, mana buktinya sekarang itu marga Mbak Alawi itu di sana itu kerja ngapel itu loh, jaga parkir, supir truk, nggak ada terus masuk ke tukang fatwa, nggak ada. Mbak Alawi itu dihormati itu di Indonesia, Malaysia. Punjernya Wali Songo yang ada di Nusantara, Maulana Makhdum Ibrahim As-Samarqandi dirubah menjadi Mbak Alawi. Kalau nggak percaya datangin ke sana. Ada tulisan marmer itu. Yang buat itu dari marga Al-Aidrus. Dasarnya dari kitab Syamsul Dhohiroh ini. Padahal bukan Syamsul Dhohiroh yang asli. Ini sudah disalin oleh Habib Diya Shihab. Kalau yang asli manuskripnya ini tersimpan di King Saudi. Karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini resmi, ini warna. Saya dapatkan dari perpustakaan King Faisal, Saudi Arabia sana. Ini nggak ada, ini masih murni. Dari sekecil ini manuskrip disalin oleh Habib Diya Shihab menjadi 2 jilid kitab sebesar ini. Syamsul Dhohiroh fi nasabi ahlil bait min bani Alawi. Pak Ibu Mantiasih, yang terbaru dari Syarif Hasan, Syarif Hasan, di pernah menyampaikan seperti itu, tapi saya tadi di WA sama guru spiritual saya, kalau yang datang bukan dari Mbak Alawi murni, jangan hadir di Kiai. Saya dipesan gitu, ya insya Allah siap saya pertimbangkan. Nah, di Sidogiri itu juga ada 2 versi, terpecah. Sama seperti di Ploso itu juga terpecah. Di Lirboyo itu sebenarnya ya terpecah. Tetapi yang dominan itu yang mendukung Mbak Alawi. Sudah ada 3 menantu dari Mbak Alawi yang bercokol di Lirboyo, Kediri. Piye toki? Karena apa? Saya sudah melihat video langsung beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi dipegang kepalanya oleh Habib Segap Baharun, dikasih udeng-udeng ini. Ditundukkan kiai-kiai sepuh kita ini. Nanti akan bertambah lagi. Ning pondok pesantren, kiai-kiai anak perempuannya dinikahkan sama Mbak Alawi. Saya untuk membuktikan pesan saya kepada Ning Umi Laila, anak saya sendiri juga tidak akan saya nikahkan dengan Mbak Alawi. Nggih, Bu Mantiasih, nggih. Jadi mungkin beliau Kiai Haji Dusrom itu ya bisa dikatakan suul adab terhadap gurunya sendiri. Sidogiri itu sudah diisbat kok sama Al-Maghribi, Maroko sana, Al-Idrisi kok. Piye to ki? Mungkin Kiai Haji Romli itu kurang tahu informasi mungkin. Pak Winaryanto Anto, ngapunten Kiai. Sampun menanggapi Kiai Idrus Romli nggih, buang-buang energi mawon. Ngapunten nggih Kiai nggih. Insyaallah Pak Winaryanto Anto, saran panjenengan akan kami laksanakan secara bertahap. Karena memang kadang-kadang ya Kiai Haji Idrus Romli itu ya banyak pengikutnya, banyak santrinya, jamaah penggemarnya. Kalau tidak diluruskan itu bagaimana nanti Pak Winaryanto Anto? Ini tempat saya rem, nggak terlalu penting istilahnya. Karena ya itu tadi, dalam setiap periode zaman, pengkhianatan itu tetap akan ada. Pengkhianat itu tetap akan ada. Pejuang itu akan tetap ada, dan pecundang itu tetap akan ada. Tapi intinya saling menasihati. Jadi kalau misalkan sekelas Kiai Haji Idrus Romli masih ngeyel, berputar-putar ke kitab abad 13, 14, 15. Paling mentok abad 9. Lah mana bisa ketemu Yai Idrus Romli? Gimana bisa ketemu? Hidupnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abai itu abad berapa? Gitu loh. Jangan muter-muter. Wah ini kitab Al-Ifadhah
karya Al-Ghazi. Nah, saya itu punya kitabnya. Wah, Ba'alawi itu min afsahin nasab. Sejak dulu itu Ba'alawi selalu mendoktrin orang lain dan komunitasnya sendiri bahwa nasabnya itu paling sahih. Tapi ketika saya lawan dengan kitab Al-Istizadah karya internal Ba'alawi, jenengan akan melihat sendiri. Syarif Ainur Rafiq, penguasa Mekah, itu pernah mentakzir, menghukum, mencambuk 300 kali Habib-habib Ba'alawi yang majdzub dan menjadi dosen guru pengajar di sana itu, yang menikahi syarifah-syarifah asli Al-Hasani, Al-Husaini, ya, disuruh untuk menceraikan, dipaksa untuk bercerai dan menghukumnya dengan 300 kali pukulan-pukulan tongkat dan melarang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Dilarang, baik menulis di KTP-nya, paspornya, atau undangan pernikahan, baik yang resmi atau tidak resmi, di majalah-majalah, dilarang menggunakan kata Syarif dan Sayyid. Kenyataannya seperti itu, tetapi Anda dengan kitab Al-Ifadhah karya Al-Ghazi yang terakhir kali sampaikan ke umat ini, ya, dengan penuh percaya diri itu, tidak melihat Al-Istizadah. Baca dulu kitab pembandingnya. Syekh Yusuf An-Nabhani dengan kitabnya Usul Afshahun Nasab, itu versi siapa? Versi siapa? Ingatlah bahwa kaum Ba'alawi itu selalu menafikan nasab selain golongannya. Nasabnya Jadid Basri itu Ingkirot abad ke-7 awal. Habis keturunannya. Masuk ke Indonesia, sama. Terulang kembali sejarah tersebut, Wali Songo itu Ingkirot. Itu ceritanya Kiai Haji Idrus Romli. Jangan malah menuduh Dzurriyyah Wali Songo itu juga blunder dan lain sebagainya. Anda itu siapa? Apakah Anda itu Habib Idrus Al-Aidrus? Atau Anda itu Kiai? Pikir, coba dipikir. Saya ini paling keras malam hari ini. Karena apa? Panjenengan itu nggak bisa dijadikan suri tauladan bagi santri-santri yang ada di Nuswantoro ini. Kecuali memang ada data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalkan saya mengatakan bahwa Ba'alawi itu putus nasabnya. Ada datanya, gitu loh. Tidak berdasarkan hawa nafsu saya saja, tidak. Ada datanya. Ada faktanya, ada buktinya. Jadi misalkan, mohon maaf, bukan berarti kami merasa lebih tinggi dari Syekh Mahfud Termas Pacitan atau merasa lebih tinggi ilmunya dari Romo Kiai Haji Bisri Mustafa. Tidak. Beda masanya. Beda zamannya. Dulu manuskrip kitab-kitab besar belum banyak yang memiliki. Sekarang sudah banyak yang memiliki. Generasi Islami kita sudah banyak yang memiliki data-data secara lengkap. Inilah yang namanya era keterbukaan. Yang dulu tertutup, sekarang terbuka. Bi'idhnillahi ta'ala. Jadi mohon maaf Kiai Haji Idrus Romli, Anda bukan Habib Al-Aidrus, bukan. Tapi Anda itu adalah Kiai Nuswantoro. Boleh Anda menyampaikan hujah-hujah sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Itu kitab abad berapa? Imam Ubaidillah, Imam Ahmad itu hidup pada abad berapa? Gitu loh cara kita memahami masalah itu loh. Jangan muter-muter di situ. Kasihan pengikut Anda. Silakan Anda sendiri sesat. Jangan menyesatkan orang lain. Silakan. Walaupun begitu loh, saya tidak sampai mengatakan Moye Mahfud Termas sesat, enggak, saya enggak makan. Beda zamannya. Karena apa, segala sesuatu yang didasari atas dasar ketidakpengetahuan, ya,
ketidakmengertian itu tidak dihukumi. Kok nggak ngerti dihukumi kayak apa? Orang-orang yang tinggal di Papua, misalkan, di Afrika, di Australia, orang-orang yang masih primitif misalkan ya, nggak ngerti halal haram, ya bagaimana ada taklifnya, kan nggak ada. Anak kecil belum balik, ya nggak ada hukumnya. Setelah tahu informasi ini, maka ada hukum taklif. Mana yang hak, mana yang batil. Jelas. Itu loh, Kang Idrus Romli. Mohon maaf. Keluarkan lagi jurus Anda. Keluarkan lagi jurus Anda. Semua orang itu berpotensi untuk bisa dikelabui, dikadari, dikibuli oleh Ba'alawi. Kuncinya itu satu ini. Ada potensi itu karena mereka itu getol masuk ke semua lini. Sejak dulu. Sampai Syarif Ainur Rafiq penguasa Mekah tahu akan perilaku mereka. Wah, mereka sudah menduduki nakobah versi mereka. Mana buktinya sekarang itu marga Ba'alawi itu di sana itu kerja ngapel itu loh, jaga parkir, supir truk. Enggak ada yang terhormat sebagai tukang fatwa, enggak ada. Ba'alawi itu dihormati itu di Indonesia, Malaysia, Afrika sebagian. Yang paling lebih dihormati itu Indonesia mereka itu, Ba'alawi itu. Nah ini karena kita saking ramahnya, saking lugunya, ya saking kusnudonnya berlebihan, akhirnya mereka mencoba merogoh rempelo kita. Sejarah mau dirubah semua. Punjernya Wali Songo yang ada di Nusantara, Maulana Makhdum Ibrahim As-Samarqandi, dirubah menjadi Ba'alawi. Kalau nggak percaya, datangin ke sana. Ada tulisan marmer itu. Yang buat itu dari marga Al-Aidrus. Kok bisa? Dasarnya dari mana? Ya dasarnya dari kitab ini. Dasarnya dari kitab Syamsud Dhohiroh ini. Padahal bukan Syamsud Dhohiroh yang asli. Ini sudah disalin oleh Habib Diya Shihab. Kalau yang asli manuskripnya ini, saya punya. Cuma kecil. Ini tersimpan di King Saudi. Karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini resmi, ini warna. Saya dapatkan dari perpustakaan King Faisal, Saudi Arabia sana. Ini nggak ada, ini masih murni. Dari sekecil ini, manuskrip, disalin oleh Habib Diya Shihab menjadi 2 jilid kitab sebesar ini. Syamsud Dhohiroh fi nasabi ahlil bait min bani Alawi. Berdasarkan penemuan dari seorang orientalis, sehingga akhirnya berdasarkan pendapat pemahaman dari Tom Peirce Portugis, akhirnya Vandenberg bekerja sama ya dengan orang-orang Yaman termasuk Habaib ini, penjajah bekerja sama dengan kaki tangan penjajah juga yang mengotak-atik sejarah bangsa kita Indonesia, Nusantara sebelum Indonesia ada sampai sekarang ini, dan bahkan mampu meracuni tokoh kita, sejarawan kita, bahkan kiai-kiai kita juga. Maulana Makhdum Ibrahim Samarkand dari Uzbekistan sana loh, bukan dari Yaman. Kok bisa di Yaman? Kan itu coba-coba dipikirlah. As-Samarqandi itu sama dengan Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani, sama asal-usulnya dari daerah Samarkand, kalau sekarang Uzbekistan, ke sana sedikit Kazakhstan, dari negeri Tulen, ya. Dari Karnen, Dzulqarnain antara Yunani yang menguasai Asia Tengah dengan Eropa. Jadi Raja Iskandar Dzulqarnain, Karnen, Tulen,
Ya, lalu lahirlah anak yang bernama Ibrahim. Lalu hijrah ke Jumpa atau Kamboja. Maulana Ibrahim As-Samarqandi menikah dengan putri seorang penguasa di Kamboja sana atau Champa sana, yang bernama Condrowulan. Penguasa tersebut memiliki 3 orang anak. Condrowulan, terus Dwarawati, dan yang satunya adalah seorang laki-laki yang meneruskan kekuasaan ayahnya. Yang saudara perempuannya Condrowulan dinikahi oleh Prabu Kertawijaya, Raja Majapahit Nuswantara, yang akhirnya melahirkanlah anak yang bernama Hasan atau Raden Patah Jimbun. Lalu setelah diprotes oleh bangsawan Majapahit karena ketidakcocokan, akhirnya serahkanlah istri beliau yang mengandung tersebut ke Arya Damar yang ada di Palembang.